hadir pada malam hari ini. Nah, tentunya kita beberapa kali berbicara tentang dzikir, yakni dzikir lisan atau dzikir seputar yang kita baca dalam tulisan. Tapi yang penting dalam kehidupan bagaimana juga kita paham dan ngerti terhadap dzikir yang memang ada dalam kehidupan. Kita paham makna dzikir adalah artinya ingat. Nah, tentunya orang dianggap ingat kalau kembali pada dirinya. Nah, ini dzikir kehidupan begitu. Misalnya saya sebesar ini sekarang. Kalaulah kita mengingat diri, dzikir ini kan artinya ingat. Tentunya agar kita ingat diri, ingat siapa, yang mutlak namanya dzikir adalah ingat kepada Allah. Nah, kita yang sebesar ini kita berpikir, kita ingat. Saya dalam usia begini, tentunya yang awal adalah saya pernah kenal kepada ibu saya. Karena dia 9 bulan hamil gara-gara membawa saya. Kemudian setelah 9 bulan saya lahir, saya disusui dengan sempurna 2 tahun. Saya tidak akan kenal siapa-siapa, tidak akan kenal mereka di luar sana, dan tidak akan kenal orang yang ada di samping saya kecuali hanya ibu. Ini yang pertama diingat, ibu. Setelah saya agak besar, kemudian baru saya kenal siapa bapak saya. Nah, ini pertama yang kita kenal adalah ibu. Kemudian setelah kita melek mata kita baru bilang bapak. Yang kedua adalah bapak. Setelah agak besar dalam perjalanan hidup, bapak ngantarkan ke seorang guru ngaji, lalu kita kenal guru ngaji. Nah, ini kalau kita dzikir, ingat, sadar untuk mengingat kepada Allah, kita harus ingat pada diri kita ini siapa. Nah, di sana berarti yang patut kita ingat ibu, baru bapak, baru guru ngaji kita yang pertama itu berputar. Setelah kita agak besar usia 7 tahun, lalu kita masuk sekolah SD, lalu kita kenal guru-guru di sana, lalu kita kenal teman. Nah, umpama kita akan berbuat macam-macam, akan berbangga hati, akan bertinggi hati, tapi kita lihat ada orang tua kita, ada ibu, ada bapak kita, ada guru ngaji kita. Nah, di sini menunjukkan dan menyadarkan bahwa kita jadi pinter tidak sendirian. Nah, di sini kita pinter tidak sendirian. Buktinya dari tadi. Nah, umpama setelah kita besar, setelah kita sudah bisa lari, bisa naik sepeda motor, sudah dewasa, kadang-kadang diperintah oleh ibunya suruh beli bawang, mulai ada rasa gengsi, mulai ada rasa ragu, mulai bimbang, mulai ada rasa malu. Nah, ini tidak ada hubungan. Ini namanya disebut tidak tahu diri. Inilah yang disebut tidak ingat. Artinya dia lupa dzikir untuk dirinya sendiri. Apalagi si anak ini sudah mampu, kaya raya, mampu, sementara bapak dan ibunya tidak punya misalnya. Begitu dia melupakan bapak dan ibunya, ini juga namanya lupa Allah. Walaupun seneng wirid, seneng dzikir. Karena apa? Dzikir ini nginget siapa kita. Nah, ini hakikatnya dzikir yang memang nyata dalam kehidupan untuk mengingat siapa kita. Begitu bapak ibu kita meninggal, apakah kita hanya terpesona dengan warisan, apakah terpesona dengan peninggalan, sementara bapaknya di kuburan misalnya? Dia lupakan. Ini juga disebut anak yang tidak tahu diri, anak yang lupa dzikir kepada Allah.
Nah di sini makanya antara orang tua dan guru yang pernah ngajari kita pertama kali jangan pernah dilupakan agar kita menjadi manusia yang betul-betul disebut ingat kepada Allah. Nah di sini kadang-kadang melupakan, begitu gurunya sudah tua renta, ibunya tua renta, bapaknya tua renta, kita marah-marah, jangankan mau nyumbang, jangankan membantu. Karena apa? Kita merasa. Tapi bagaimana sakitnya orang tua? Nah kita tidak tahu. Nah disinilah makanya Islam itu mengajarkan dengan sangat bijak agar kita selalu ingat kepada asal kita. Inilah yang disebut secara alamiah kita juga dzikir. Ingat kepada Allah lewat potensi diri. Kalau bahasa mahasiswa sekarang, aktualitas diri kita ditampakkan. Misalnya kita jadi pejabat, jadi pemimpin. Kalaulah kita masih dzikir untuk diri kita, tentunya kita akan perhatian kepada orang lain. Kita perhatikan rakyat yang di bawah, kita perhatikan orang miskin, kita perhatikan orang yang menderita. Kenapa? Kita ini siapa? Nah, pertanyaannya kan di sana. Orang kalau sudah tahu dirinya akan tahu Tuhannya, itu pasti. Karena orang, kenapa kok orang itu melupakan Tuhan, melupakan Allah? Karena tidak tahu dirinya. Loh, apa benar-benar? Coba sekarang kita periksa. Siapa sih kita? Kita ini asalnya dari setetes air mani bapak dan ibu bertemu. Artinya antara ovum, spermatozoa bertemu menjadi sigot. Jadi bibit ini jadilah kita besar. Kalaulah kita berbicara air mani, sudah sering saya katakan air mani kita masukkan ke botol, jual di pasar, kumpulkan dengan telurnya ayam. Biar 1 bulan air mani kita nggak akan laku. Tapi telur ayam yang dibawa ke pasar akan laris manis. Kenapa? Ini bukan pilihan orang-orang untuk membeli air mani kita. Itu asal kita. Lah kalau kita mau berpikir, mau tafakur, air mani kita dijual di pasar tidak laku, lebih laku telur ayam. Nah ini kalau orang mau berpikir. Nah setelah berpikir macam itu, kita besar, kita sudah kaya, punya mobil, punya rumah, punya tanah. Apa yang disombongkan? Hasil kita, asal kita ingat adalah setetes air mani yang tidak pernah laku dijual di pasar. Kemudian kita mati. Di kuburan kita hanya sebujur bangkai yang tidak berfungsi. Air mani yang hina, akhir kita sebujur bangkai yang hina. Lalu kita di dunia sombong. Lalu kita di dunia mentang-mentang karena harta, karena sebagainya. Nah ini, kalau orang yang sombong mentang-mentang karena apa saja di dunia, ini berarti orang yang tidak tahu diri. Karena apa? Dia nggak tahu asalnya dan dia tidak tahu akhirnya. Karena konsep terakhir adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kiai meninggal, kalau ada orang dengar ucapannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang tidak pernah sholat di dunia meninggal, orang ucapannya hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang setengah-setengah hidupnya di dunia, begitu ada orang dengar meninggal, jawabannya sama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada orang meninggal baru mentang-mentang punya pangkat dijawab Dewan Jenderal. Tidak ada. Semua inna lillah. Tidak ada mentang-mentang dia cantik, pokoknya dianggap artis, my darling misalnya. Tidak ada. Semua innalillah. Nah ini adalah menunjukkan satu kesadaran dzikir yang sifatnya kehidupan. Kalaulah kita misalnya sebagai driver jajan masih banyak di mobil, lewat hutan di sini, kita lihat yang namanya kera di pinggir-pinggir jalan. Tapi karena kita tahu diri, kita ingat Allah,
Itu yang hitam-hitam yang loncat-loncat juga makhluknya Allah, ciptaan Allah. Sementara di mobil kita banyak roti, banyak jajan, kita berhenti, kita lempar roti kepada mereka-mereka yang lagi tidak berbaju di pinggir jalan untuk dimakan. Ini menunjukkan juga kita ingat kepada Allah. Ada anak nangis karena kita merasa ada duit, kita belikan es atau kita belikan jajan supaya tidak. Ini juga zikir kepada Allah. Nah, artinya apa? Dalam kehidupan kadang-kadang orang salah paham, salah pasang, bahwa zikir hanya duduk bersila, pegang tasbih, lalu baca. Itu betul zikir bil lisan. Tapi zikir bil arkan, zikir dengan perbuatan. Jalan lewat ada orang miskin, tidak punya beras, kelaparan, kita bantu, itu juga ingat kepada Allah. Ini zikir juga. Ada jalan rusak, bolong-bolong besar, supaya orang tidak jatuh kita perbaiki. Ini juga zikir kepada Allah. Apapun yang mencari ridho Allah, apapun untuk berbuat kebaikan demi kebaikan orang banyak, ini termasuk zikir. Nah, makanya orang pelit, orang tidak kenal zikir. Orang dermawan, orang yang penuh kasih sayang, ini orang yang hatinya juga zikir. Makanya ngukurnya gampang. Orang yang ahli zikir, ahli tahajud tiap malam, ditanya tetangganya berapa tiap malam tahajud. Kalau tahajud 30.000 rakaat, nah, sampai tidak tidur-tidur. Itu nggak ada artinya. Sementara ada tetangganya kelaparan, dia tidak nyentuh. Nah, ini makanya orang zikir tuh harus lengkap. Kalau ada tetangganya tidak makan, dia hanya ngelirik, walaupun 1000 rakaat zikir malam, tidak ada fungsinya. Kenapa pertanyaannya? Karena kalau zikir malam sendirian adalah untuk dirinya dia. Tapi kalau zikir dia membantu orang, ini zikir-zikir yang sifatnya sosial, ini luar biasa di sisi Allah. Kenapa? Karena yang kita bantu adalah makhluknya Allah, yang kita tolong adalah makhluknya Allah. Nah, kalau makhluknya Allah ditolong, lalu dia bersyukur kepada Allah, ya Allah, hambamu yang bernama si A telah membantu saya, muliakan mereka ya Allah. Ini diijabah. Tapi kalau kita zikir, sholat tahajud sendiri, tapi pelit, kalau diterima tahajudnya, kalau tidak. Nah, disinilah makanya kebaikan ini harus menjalar, harus memenuhi hak-hak orang lain, hak-hak orang miskin. Makanya kualitas iman adalah kualitas sosial kita di masyarakat dalam proses membantu orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan zikir, dengan perbuatan yang mengantarkan kita ingat kepada Allah. Dulu ada tamu menyediakan kopi, ini juga zikir dalam perbuatan. Ingat kepada Allah bahwa tamu harus dimuliakan. Ada tamu sudah 1 jam, angop aja. Tamunya ngelirik, kok kau no kopi, kok kau no banyu, masuk ke dalam, bu, kopi kulo. Katanya si ibu, kopi kulo nih. Sampai masuk lagi ke dalam, ibunya marah-marah. Bapak ini ngomel-ngomel suka duit. Akhirnya marah-marah, tamunya dengar. Ya kalau gitu saya boleh misi. Nah, ini sudah tidak hormat. Hal yang tidak ada dibicarakan, akhirnya tamunya. Hormati tamu, muliakan. Kalau misalnya ndak ada, mbok ya pinjem atau ndak ada ya minta maaf. Istri lagi tidur di dalam, saya ndak bisa kan ngobrol gangguan, ndak ada apa, kan enak. Yang penting orang tuh enaknya ngadapi orang lain. Nah, sehingga berkah di sini. Nah, dalam kehidupan hal inilah yang sangat penting agar kita bagaimana bahasa sekarangnya bersosialisasi dengan teman, dengan sahabat yang terbaik. Karena apa? Karena kita ini manusia yang saling memuliakan. Walaupun penjahat sekalipun datang, lonte sekalipun bajingan, jangan pernah kita terlalu buruk sangka. Karena kembali sering saya katakan, orang jahat itu punya masa depan, orang baik
punya masa lalu. Nah ini harus kita camkan betul. Sebaik-baik orang, jangankan begitu ke orang kafir sekalipun, kita harus berbuat baik. Karena apa? Siapa tahu, kita tidak tahu besoknya dia bersyahadat. Jangan teriak-teriak, jangan gampang nyalahkan orang, jangan gampang kafir-kafirkan orang, jangan gampang, oh itu jelek. Karena belum tentu itu jelek, siapa tahu besok dia berubah jadi lebih baik dari kita. Dan kita belum tentu jadi baik selamanya. Nah disinilah makanya berbaik sangka, nolong orang yang lemah, positive thinking lah. Kita harus senantiasa kita camkan untuk menjadi bagian bahwa inilah orang yang dzikir kepada Allah, baik lisan, baik tulisan, atau baik perbuatan. Nah dzikir perbuatan adalah dampak daripada dzikir lisan atau dzikir-dzikir yang kita amalkan. Nah sehingga sahabat yang hobi dzikir tentunya harapannya adalah menjadi manusia terbaik di lingkungannya. Masalah orang memusuh itu biasa, masalah orang tidak senang biasa, masalah yang dzikir keluar itu biasa, yang masuk juga biasa. Yang tidak biasa adalah hati kita, niat kita, dan kemuliaan kita untuk selalu melaksanakan kepentingan agama dengan niat karena Allah, tidak karena siapa-siapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.